Kalian pasti pernah mendengar nama koperasi. Berbeda dengan badan usaha pada umumnya, koperasi dimiliki dan dikelola oleh anggotanya sendiri. Tujuannya tidak lebih dari memenuhi kebutuhan bersama, terutama pada bidang ekonomi. Agar lebih paham tentang seluk-beluk koperasi, berikut penjelasannya seperti dikutip dari berbagai sumber yang sudah saya cari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Dede Rifki Kamanullah dengan NPM 2101060 dengan Prodi Manajemen, tepatnya kelas Manajemen 1C. Baiklah, pengertian koperasi. Secara umum, koperasi dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh para anggotanya. Namun, ada pengertian lain dari koperasi menurut beberapa ahli. Salah satunya dari Bapak Koperasi kita, yaitu Muhammad Hatta. Menurutnya, koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Sementara itu, Arifin Al-Janialgo mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang bekerja sama dalam menjalankan sebuah usaha secara kekeluargaan guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi. Apa sih tujuan pendirian koperasi? Berdasarkan pengertian koperasi secara umum dan para ahli, pembentukan koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi daripada anggotanya. Tujuan lainnya yang antara lain: 1. Membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggotanya serta masyarakat sekitar. 2. Membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. 3. Meningkatkan tatanan perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi di Indonesia. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi antara lain: 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong gurunya. 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dalam perannya, koperasi kerap memberikan bantuan seperti kredit atau pinjaman dana kepada anggota dalam hal finansial. Pembentukan koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia. Kesimpulan yang bisa didapat dari penjelasan tadi adalah koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pokok gurunya. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Dede Rifki Kamanullah, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.